Hai Sobat Manajemen, kami di sini ingin memaparkan apa itu manajemen perbankan. Pengertian bank. Bank secara umum adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa bank lainnya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan bank. Bank memiliki 3 kegiatan. Yang pertama adalah menghimpun dana, yakni mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana. Menyalurkan dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam pemberian kredit disampingkan dikenakan bunga. Bank juga mengenakan jasa pinjam kepada penerima kredit atau debitur dalam bentuk biaya administrasi, biaya provisi, dan komisi. Kegiatan bank yang lain adalah memberikan jasa bank lainnya, yakni mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpan dan kredit maupun tidak langsung. Produk perbankan yang pertama yaitu kredit. Bank sebagai lembaga keuangan dapat memberikan pinjaman baik kepada individu maupun lembaga. Yang kedua ada tabungan. Bank menyediakan layanan simpanan baik berupa uang, barang, dan surat berharga. Selain digunakan untuk menyimpan aset dan aman dan terjamin, nasabah akan mendapatkan keuntungan dari bunga melalui layanan tabungan walaupun tidak terlalu besar. Produk perbankan ketiga yaitu deposito. Deposito merupakan layanan simpanan yang hampir sama dengan tabungan, tetapi memiliki perbedaan dari jangka waktu. Deposito dapat digunakan sebagai tabungan masa depan ataupun jaminan bagi usaha. Bunga yang didapat di deposito lebih besar daripada bunga tabungan loh. Yang keempat ada giro. Giro merupakan layanan simpanan yang dapat ditarik setiap saat. Tabungan giro hanya bisa ditarik menggunakan cek atau biliet giro. Produk perbankan yang terakhir yaitu layanan jasa. Bank menyediakan berbagai macam layanan jasa seperti pengiriman uang baik antar rekening ataupun antar bank. Selain itu, bisa membayar tagihan seperti tagihan internet, listrik, ataupun pembelian produk seperti pulsa. Selain itu, bisa mengakses melalui smartphone atau disebut sebagai internet banking yang ditawarkan oleh masing-masing bank. Selanjutnya ada jenis-jenis perbankan. Segi fungsi terdiri dari 3. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral adalah Bank Indonesia yang mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, bank umum. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Segi kepemilikan. Yang pertama, bank milik pemerintah. Bank yang akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah atau mayoritas sahamnya dikuasai oleh pemerintah sehingga keuntungan dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, bank milik asing. Bank yang merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing di suatu negara. Yang ketiga, bank milik swasta nasional. Bank yang seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Yang keempat, bank milik campuran. Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Segi status. Yang pertama, bank devisa. Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Contohnya, transfer ke luar negeri, traveler's check.
Yang kedua, bank non-devisa. Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Segi menurut target pasar. Yang pertama, retail bank. Bank yang memfokuskan pelayanan dan transaksinya kepada nasabah baik individu, perusahaan, atau lembaga lain yang skalanya kecil. Yang kedua, corporate bank. Bank yang memfokuskan pelayanan dan transaksinya kepada nasabah yang berskala besar. Yang ketiga, retail corporate bank. Bank yang memfokuskan pelayanan dan transaksinya tidak hanya kepada nasabah retail, tetapi juga kepada nasabah corporate. Fungsi utama perbankan yaitu ada 4. Yang pertama, rentabilitas. Rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan termasuk bank untuk menghasilkan laba atau keuntungan dari aset yang dimiliki serta modal yang diinvestasikan. Dalam konteks manajemen bank, rentabilitas adalah ukuran penting untuk menilai seberapa efisien bank dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua yaitu likuiditas. Likuiditas dalam manajemen bank mengacu pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengalami kesulitan keuangan yang signifikan. Ini juga menyangkut kemampuan bank untuk menyediakan dana tunai secara cepat guna memenuhi penarikan oleh nasabah, pembayaran utang, dan kebutuhan operasional lainnya. Nah, yang ketiga, solvabilitas. Solvabilitas dalam manajemen bank mengacu pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan mempertahankan operasi jangka panjangnya. Solvabilitas ini mencerminkan kesehatan keuangan dan daya tahan bank dalam menghadapi kondisi ekonomi yang buruk. Dan yang terakhir adalah soliditas. Soliditas dalam manajemen bank mengacu pada kekuatan dan stabilitas keuangan bank secara keseluruhan. Soliditas ini mencerminkan kemampuan bank untuk bertahan dalam jangka panjang, menghadapi risiko yang ada, serta memberikan kepercayaan kepada nasabah, investor, dan regulator. Cukup sekian penyampaian kami tentang apa itu manajemen perbankan. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Di sebuah warkop kurang ternama.